Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Anggi Triani, Guru Bimbingan dan Konseling. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar anak-anak dapat memahami etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, sebelum kita membahas tentang etika bergaul dengan teman sebaya, kita harus memahami dulu nih, apa etika. Etika adalah sikap dan kesusilaan individu dalam suatu lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar. Nah, etika pergaulan itu apa sih? Jadi, etika pergaulan adalah etika yang sopan atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain sebagainya. Nah, pergaulan anak-anak saat ini bisa dikategorikan sebagai pergaulan remaja. Nah, pergaulan remaja merupakan kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya yang disebut juga dengan peer group. Nah, kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pergaulan yang positif, namun juga dapat menciptakan pergaulan yang negatif. Jika pergaulan negatif ini misalnya seperti kelompok atau pertemanan anak-anak ini hubungan dengan pola perilaku yang tidak dilandasi moral atau misalnya pelecehan norma agama seperti minum minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang, kriminalitas, terus kemudian pacaran bebas dan lain sebagainya. Nah, dalam etika bergaul ini terdapat beberapa prinsip nih. Yang pertama yaitu prinsip hak dan kewajiban. Nah, prinsip hak dan kewajiban ini adalah anak-anak dapat meminta hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial. Jadi hak anak-anak adalah hak untuk dihargai, hak untuk diterima, sedangkan kewajibannya adalah menerima dan memahami teman-teman yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tertib dan disiplin. Nah, tertib dan disiplin ini yaitu selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas bersama teman-teman dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kesopanan. Anak-anak harus senantiasa menjaga kesopanan tidak hanya terhadap teman tetapi kepada orang lain. Prinsip yang keempat yaitu kesederhanaan. Dengan bersikap sederhana, maka orang atau teman-teman yang lain itu tidak akan segan untuk bergaul dengan anak-anak. Yang kelima yaitu prinsip kejujuran. Jujur akan membawa anak-anak ke dalam kebenaran. Jadi dalam bergaul, anak-anak harus selalu menerapkan prinsip kejujuran. Yang keenam yaitu keadilan. Anak-anak harus senantiasa bersikap adil dalam bergaul, tidak membeda-bedakan teman, tidak mengkategorisasikan misalnya kayak karena dia kaya jadi dia dianggap perlu mendapatkan perhatian lebih, sedangkan yang tidak kaya tidak perlu. Nah, hal tersebut tidak boleh. Prinsip yang ketujuh yaitu cinta kasih, saling mencintai dan mengasihi teman agar terhindar dari permusuhan. Yang kedelapan yaitu suasana dan tempat pergaulan. Dalam berteman atau bergaul tentunya harus memperhatikan suasana serta tempat tinggal dan lingkungan pergaulan, karena jika salah dalam pergaulan maka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Misalnya anak-anak nih salah dalam memilih lingkungan pertemanan, nah itu dapat berdampak yang negatif. Nah, kemudian bagaimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan teman sebaya? Nah, Ibu akan menjelaskan nih cara membangun hubungan yang baik dengan teman sebaya. Yang pertama yaitu belajar menghargai. Nah, hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Jangan berharap kita dihargai jika kita tidak menghargai orang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu belajar menghormati setiap orang. Nah,
dalam berteman kita perlu selalu menghormati teman yang lainnya, pendapat teman yang lain. Misalnya teman berpendapat yang berbeda dengan kita harus menerima dan menghormati. Tidak boleh karena pendapatnya berbeda lantas kita langsung memusuhi, itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu mempunyai sikap mau mengerti. Artinya kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang keempat yaitu tidak segan dalam memberi pujian. Nah, dalam rangka membina hubungan yang baik nih antar teman sebaya, sebaiknya jangan kita itu pelit dalam memberikan pujian. Jadi jika ada teman yang memperoleh kesuksesan atau mendapatkan peringkat, nah kita boleh memberi pujian. Yang kelima yaitu mau memberi motivasi. Dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai nih anak-anak dalam memberikan motivasi, khususnya terhadap teman-teman yang sedang mengalami suatu masalah. Jadi jika ada teman yang mengalami masalah, kita boleh memberikan motivasi agar teman yang memiliki masalah tersebut kembali semangat. Yang keenam yaitu tidak bercanda berlebihan. Nah, ini yang perlu diingat. Bersenda gurau itu memang diperbolehkan dalam pertemanan, namun bercanda yang berlebihan seperti sampai mengejek atau membuat panggilan yang tidak pantas terhadap teman itu lebih baik dihindari. Nah, yang ketujuh yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, hormatilah saran dan pendapat teman yang memberikan masukan terhadap kita. Jadikan hal tersebut sebagai kritikan yang membangun. Yang kedelapan yaitu jangan mengkhianati kepercayaan. Nah, dalam etika bergaul ini yang sangat-sangat penting. Jangan merusak kepercayaan teman karena hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan. Nah, dalam etika bergaul ini terdapat beberapa unsur nih, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya, yaitu satu, pilih teman yang berakhlak baik. Yang kedua yaitu bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi nih, agar kita juga termotivasi untuk memiliki semangat belajar yang tinggi. Yaitu kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran terhadap sesama teman. Yang keempat yaitu kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman sekelompok. Yang kelima yaitu jadikanlah sikap solidaritas sebagai sikap yang membangun. Jika solidaritas tersebut masuk ke dalam konteks negatif seperti tawuran, lebih baik dihindari. Yang keenam yaitu hindari pola perilaku yang melanggar norma agama. Jadi misalnya ada teman yang mengajak untuk minum-minuman atau mabuk-mabukan yang itu tentunya melanggar norma agama, lebih baik kita tolak dengan tegas. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak semua dapat memahami materi yang telah Ibu jelaskan. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan materi dari Ibu, anak-anak bisa mengerjakan soal yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.